Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Kita bertemu kembali pada materi pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan kata sifat. Jadi materi kita hari ini adalah kata sifat 1. Di sini ada oishi desu ga takai desu. Nah, bagaimanakah cara menggunakan kata sifat 1 dalam bahasa Jepang? Mari kita pelajari slide berikut ini. Sebelumnya kita harus mengenal dulu kosakata yang berhubungan dengan kata sifat 1 atau dalam bahasa Jepang ikeyoshi. Di sini ada manis, ada pedas, ada susah, di sini ada murah, kemudian di sini ada mahal. Untuk takai bisa berarti mahal, bisa juga berarti tinggi. Kemudian ada panas, kemudian ada dingin, dingin untuk cuaca. Kalau untuk air akan beda lagi ya. Dingin untuk air itu adalah tsunatai. Kemudian di sini ada oishi atau enak. Minasan bisa mulai menghafalkan kosakata-kosakata yang berikut ini. Selanjutnya kita akan belajar pola kalimatnya. Pola kalimat di sini kita masih menggunakan rumus a, wa, kata sifat, kemudian des ya, masih wa, des. Contoh kalimat di sini adalah sushi wa takai desu, yang berarti adalah sushi, makanan Jepang ya, takai desu, harganya mahal. Sushi wa takai desu. Sushi di sini mengarah ke a, kemudian takai di sini mengarah ke kata sifat 1. Contoh berikutnya adalah eiga wa omoshiroi desu. Eiga adalah film, omoshiroi adalah menarik. Filmnya menarik, sehingga bahasa Jepangnya adalah eiga wa omoshiroi desu. Selanjutnya adalah di sini ada gambar Gunung Fuji. Maka jika kita akan mengatakan Gunung Fuji tinggi, maka bahasa Jepangnya adalah Fujisan wa takai desu. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa takai bisa berarti tinggi, bisa juga berarti dengan mahal. Fujisan wa takai desu. Kemudian di sini tabemono wa karai desu. Makanan, tabemono karai, pedas. Makanannya pedas. Tabemono wa karai desu. Kemudian 8 gatsu wa atsui desu. 8 gatsu bulan Agustus, atsui desu, panas desu. 8 gatsu wa atsui desu. Polanya wa kemudian desu. Kemudian jika kita akan mengatakan makanannya bagaimana? Tabemono wa dou desu ka? Tabemono wa dou desu ka? Do di sini gimana? Tabemono wa desu ka? Kemudian jika kita mengatakan tabemono wa oishi desu, makanannya enak. Tabemono wa dou desu ka? Gimana makanannya? Tabemono wa oishi desu, makanannya enak. Kemudian di sini ada kuruma wa dou desu ka? Kuruma mobil. Kuruma wa dou desu ka? Kuruma wa. Nah, silakan minasan untuk mengisi sendiri. Kira-kira kata sifat apa yang cocok untuk menjawab dari pertanyaan kuruma wa dou desu ka? Kemudian bentuk negatif pada kata sifat 1. Untuk kata sifat 1, bentuk negatifnya adalah akhiran i, minasan hilangkan, kemudian minasan tambahkan kunai. Contoh di sini adalah sushi wa takakunai desu, yang artinya adalah sushi harganya tidak mahal. Apabila di contoh yang tadi sushi wa takai desu, sushi harganya mahal. Sekarang kita akan mengatakan sushi harganya tidak mahal. Kata sifat takai tadi ada i ya, taka, kemudian ada i, takai, kemudian i-nya minasan buang, kemudian minasan ganti dengan kunai sehingga menjadi takakunai. Takakunai berarti artinya sudah tidak mahal. Cukup hanya akhiran i dihilangkan kemudian diganti dengan kunai. Sushi wa takakunai desu, artinya sushi harganya tidak mahal. Kemudian yang kedua, mondai wa titik-titik desu. Mondai soal, kita akan mengatakan soalnya tidak susah. Jika susah itu muzukashi, maka tidak susah berubah menjadi apakah muzukashi di sini? Silahkan minasan untuk mencobanya.
Kemudian contoh yang lainnya adalah di sini ada dasi. Dasi itu jelek. Neku te wa yokunai desu. Yokunai asalnya dari yoi. Kemudian i-nya kalian hilangkan, ditambah atau diganti dengan kunai sehingga menjadi yokunai. Artinya adalah tidak bagus. Kemudian atarasi. Atarasi adalah baru. Kemudian dirubah menjadi tidak baru. I hilangkan satu sehingga menjadi atarasi kunai. Mobil tidak baru. Kemudian permen. Permen biasanya rasanya manis sehingga di sini adalah amai. Kemudian kita akan tanya, ame wa do desu ka? Permennya bagaimana? Ame wa do desu ka? Kemudian jika kita akan mengatakan permennya tidak manis. Manis itu amai, berarti kalau tidak manis, silakan minasan untuk mencoba untuk menjawab di sini. Permen tidak manis, permennya tidak manis. Ame wa titik-titik desu. Selanjutnya adalah pola kalimat A desu ga, B desu. Ga di sini artinya adalah tetapi. A tetapi, B. Contohnya adalah Nihongo wa do desu ka? Bahasa Jepang bagaimana? Do itu bagaimana ya tadi? Nihongo wa do desu ka? Gimana bahasa Jepang? Musukashi desu ga omoshiroi desu. Di sini ada partikel ga ya. Jadi, musukashi itu susah. Omoshiroi itu menarik. Susah, musukashi desu. Ga tetapi menarik. Omoshiroi desu. Musukashi desu ga omoshiroi desu. Jika tadi kita hanya belajar Nihongo wa do desu ka? Musukashi desu. Susah. Namun sekarang kita tambahkan partikel ga. Sehingga di sini akan ada dua kata sifat. Musukashi dengan omoshiroi. Ga di sini adalah artinya tetapi ya. Musukashi desu ga. Tetapi omoshiroi, tetapi menarik. Susah tetapi menarik. Kemudian contoh yang berikutnya, mobil. Nihon no kuruma wa dou desu ka? Bagaimana mobil Jepang? Takai desu ga? Ii desu. Jadi di sini ada dua, takai dengan ii desu. Kemudian kita akan mengatakan mahal, tetapi bagus. Takai desu ga? Ii desu. Berikutnya adalah shigoto wa dou desu ka? Shigoto pekerjaan. Shigoto wa dou desu ka? Kerjaannya bagaimana? Jawabannya adalah isogashi desu ga? Sibuk. Tetapi ga omoshiroi desu. Tapi menarik. Isogashi desu ga omoshiroi desu. Nihon no tabemono wa dou desu ka? Kalau makanan Jepang, ya, makanan Jepang dou desu ka? Kita akan menjawabnya dengan enak, tetapi mahal. Nah, enak bahasa Jepangnya apa? Mahal apa? Jangan lupa gunakan partikel ga. Silahkan minasan. Enak tetapi mahal. Selanjutnya adalah pola donna desu ka? Kalau tadi do, sekarang adalah donna. Donna desu ka? Donna, kemudian letakkan bendanya. Desu ka? Contoh di sini adalah Indonesia wa donna kuni desu ka? Jadi donna di sini artinya adalah yang bagaimana. Indonesia wa donna kuni desu ka? Indonesia negara yang bagaimana? Jawabannya adalah oki kuni desu, negara yang besar. Oki adalah besar. Kuni negara, oki besar. Oki kuni desu, negara yang besar. Selanjutnya, bakpia wa donna tabemono desu ka? Bakpia, ya. Bakpia wa donna tabemono desu ka? Bakpia, makanan yang bagaimana? Jawabannya adalah makanan yang manis. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kemudian bahasa Jepangnya adalah titik-titik-titik tabemono desu. Silakan minasan. Kita akan menjawabnya makanan yang manis. Di sini sudah ada tabemononya. Minasan hanya meletakkan manis, kata sifat bahasa Jepangnya itu apa? Manis, bahasa Jepangnya apa? Titik tabemono desu. Jadi minasan perhatikan ada do, ada donna. Do desu ka? Bagaimana? Donna yang bagaimana?
Baiklah minasang, sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu minasang di dalam materi pembelajaran tentang kata sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.